Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita cintai, yang kita sayangi, Sohibul Bait, keluarga besar ceria. Semoga kedatangan kita semuanya ke tempat ini menjadi keberkahan untuk tempat ini dan usaha ini. Ibu-ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mboten sami tindak plesir napa niki? Masya Allah. Oh dereng Masya Allah. Berarti ajeng niki. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Banyak umat Islam yang jadi orang materialistik. Bersyukurnya itu kalau punya mobil baru, dapat uang, TV-nya baru, rumahnya baru, sendalnya baru bersyukur kepada Allah. Dia tidak mau bersyukur, umpamanya dia mendapatkan sesuatu yang sifatnya bukan dunia. Maka ngaji seperti ini tidak nikmat. Kenapa? Karena bagi sebagian orang ini bukan kenikmatan. Masya Allah. Padahal jangan lupa, ya Allah, yang namanya dunia itu akan habis. Cobi, ibu kalau meresani sekarang mobil carry, Masya Allah. Sekarang mobil itu dianggap mobil apa? Mobil jadul. Sekarang orang keren itu kalau ibu lihat mobil apa? Pajero. Kalau lihat carry? Ya carry, carry. Padahal carry pernah jaya di masanya. Kita lihat Kijang GLX atau lihat Kijang Kapsul, itu sekarang jadi mobil tua. Karena mobil baru sekarang itu Pajero, Alphard, kemudian Mini Cooper, Fortuner. Kalau lihat Kijang LX lah, mobil zaman dunia tuh seperti itu, Bu. Dia akan habis di gilas zaman. Gak akan ada yang bertahan. Wong kulitnya kenceng kayak ngapa, ngeben bakal apa? Keriput. Orang ayu kayak apa, muda sekarang jengkelitan, ngeben bakal apa? Tapi demi Allah, ngaji ini tidak akan mengenal tua dan tidak akan mengenal keriput. Kita baca subhanallah saja, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, dapat apa di surga? Pohon. Gak, kebaikan itu gak akan dimakan usia, Bu. Walaupun kita sudah tidak ada kebaikan, itu tidak akan dimakan usia. Tapi nun sewu, bukannya liburan tidak boleh plesir-plesir, tapi yang pokok-pokok jangan ditinggalkan. Jangan kemudian kalau liburan kita habiskan waktu, Masya Allah, silahkan. Tetapi ketahuilah sesungguhnya kesenangan itu akan berlalu. Ibu berangkat ke Jogja, sampai di tempat, lihat tempat wisata, ya Allah senangnya luar biasa. Kemudian apa? Makan, kemudian ambil gambar. Setelah itu pulang, kesenangannya masih ada? Ya paling lihat apanya ya. Ya Allah, mer batian yang ayu banget loh, nembe foto kayak gini keton langsing gitu, Bu. Sudah habis. Tapi demi Allah, kebaikan-kebaikan yang ibu lakukan, kita duduk di majelis ilmu, kita berzikir, kita belajar ilmu Allah, walaupun kita lupa, kita ditanya materi yang kemarin, saya yakin banyak yang lupa. Tapi yakinlah pahalanya itu sama Allah gak dilupakan, Ibu. Tetap dicatat. Maka ayo kita bersyukur. Jangan jadi orang-orang yang materialistik, tapi kita bersyukur juga terhadap perkara-perkara yang meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kesalihan kita. Semoga Allah ridha dengan pertemuan kita pagi hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita duduk di sini membaca Asmaul Husna tadi, ya Allah, doanya itu indah sekali.
Ya Allah, semoga hajat kita dikabulkan, hajat di dunia dipenuhi, kebaikan di akhirat diberikan, dan kelak kita mendapatkan pertolongan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai kepada halaman yang ke-83. Dan hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa bedanya jamak dan qashar? Jamak itu menggabungkan, kalau qashar meringkas. Nah, jadi bedakan jamak dan qashar. Jamak itu digabung, qashar itu diringkes. Makanya ada istilah yang ketiga, jamak qashar. Berarti apa? Ya digabung, ya diringkas. Nah, ini harus dipaham dulu, harus selesai dulu istilahnya, supaya kok sholatnya qashar padahal yang dimaksud jamak, kok sholatnya jamak padahal yang dimaksud qashar, oh kok sholatnya jamak tok padahal yang dimaksud jamak qashar. Maka harus paham istilah. Faslun, wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati bi khamsi syara'id. Diperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk qashar. Qashar berarti apa? Meringkas. Salat yang memiliki jumlah rakaat 4 dengan 5 syarat. Nah, syarat yang pertama, ketika bepergian tidak bertujuan maksiat. Ini hati-hati, Bu. Nun sewu. Ini sih di dunia lain ya. Banyak manusia planet apa ya? Ya planet Pluto apa Mars ngono lah. Umpama ngaji ngagem klambi rapet kados niki, yang ngagem kaos kaki. Ning ngapa kan nek jalan-jalan meng planet ngendi maning Merkurius kan dadak ganti katok 3/4. Njur kaos kakine ojol. Njur kodong sing biasa nutup dada malih seret gitu ya. Hati-hati. Jangan-jangan ini masuk kategori safar yang maksiat. Wong nek ngaji be bisa rapet kan, nek jalan-jalan ora bisa rapet kek apa bedane, Bu? Sama dengan ketika saya memanasik jamaah haji dan umroh, banyak perempuan itu salah kaprah. Nek pakaian ihram berarti dadak tuku mengoleh-oleh haji, beli apa? Beli pakaian putih. Njur sing ora tau nggo dobelan dadak nggo apa? Dobelan. Sing ora tau nggo kaos kaki dadak nggo kaos kaki. Sing lengene 3/4 dadak lengene sing, beranggapan bahwa itu pakaian ihram. Njur mengken nek mon haji pun umrah, umrohe wis rampung, berarti kelambine tidak ada pakaian ihram bagi perempuan. Pakaian ihram bagi perempuan mau di Mekah, mau di Garong, mau di Parangtritis, mau di Heha, mau di nanti mening, mau di Skyline, mau di Bukit Cinta, mau di mall, pada sepanjang hidup sampai kita ditidurkan di atas meja, dinaikkan dalam keranda, pakaiannya sama, Ibu, gak ada perbedaan. Maka hati-hati manusia planet yang kalau jalan-jalan pakaiannya mendadak berubah. Nek ajeng ngaos mobilnya munine murotal, angger jalan-jalan dangdutan. Aduh ya Allah, jangan-jangan ini safar yang tidak diberkahi oleh Allah, dan termasuk safar yang di dalamnya terdapat maksiat. Kalau safarnya begini, nggak ada tuh sholat qashar sama sholat jamak, nggak ada. Wong nembang be selaku duduk ke sembayang karpe diringkes, ya kan, Bu? Maka hati-hati, pastikan setiap safar kita, sekalipun kita jalan-jalan kemana, safar kita tetap di dalam keberkahan, mangsane sembayang mandek.
mangsane dahar karo lenggah. Ibu, tadi pagi saya ngaji bukan pada ustadz, pada seorang ahli alumni ITB. Saya lupa namanya. Rambutnya gondrong, diundang ke TV pakai sepatu boot. Ibu. Kemudian beliau mengatakan apa? Kalau ada orang Islam makan, orang Indonesia, Islam, non-Islam semuanya makan, kemudian di piring itu satu orang menyisakan satu butir, sebutir bu, coro Jawanin apa? Berarti seluruh orang Indonesia kalau pikirannya sama kayak kita lah kader seupa. Kemudian satu orang satu opa dikali jumlah penduduk Indonesia, maka dalam sekali makan kita memubazirkan 4 ton beras. Dalam 2 kali makan kita memubazirkan 8 ton beras. Dalam 3 kali makan berarti kita memubazirkan 12. Sekarang 12 kali 30 berapa? 300 ton. Itulah ya Allah, saya selama ini mubazir. Hanya aja mubazir. Saya tidak pernah terpikir satu upo bu. Maka hari ini saya mendapatkan ilmu bahkan bukan dari seorang ustadz. Lalu saya berkata sama suami saya HP-nya ditaruh di dapur, saya tadi lagi goreng nasi sama jangan tempe karo terong bu, jur nguduk keluban. Kemudian disandarkan gini, ya Allah ya, pantas Nabi mengatakan innal mubadirina, sesungguhnya mubadir itu, Allah mengatakan mubadir itu saudaranya. Benar bu, satu upo. Tapi orang se-Indonesia berpikirlah kader. Sekarang bagaimana di kondangan? Sekarang bagaimana kalau di acara-acara dapat nasi bok, kemudian nasinya bagaimana bu? Padahal ada orang gak bisa makan, tetapi kita berjamaah bermubazir senegara, 1 kali makan berapa? 4 ton. Itu kalau berapa? 1 kali. 1 upo. Sekali makan dan seupo. Padahal kalau kondangan itu yang dimubazirkan berapa? Maka jangan jadi golongan orang yang bermaksiat. Besok kalau kondangan ambil yang kepengen, kemudian dihabiskan aluweng nanduk nek lora reko. Timbang jokot sepisan jur ora, ambil lagi. Mana yang ingin? Biasakan ibu. Ya Allah, saya jangan ditampar pagi ini bu. Saupa loh. Padahal kita kalau nyuci rice cooker itu dilala rice cooker rusak ya. Makanya jur garing. Ya Allah, itu kalau buang tuh sambil ya Allah, pol emane. Kadang tenggon saringan wastafel itu jadi sesaringan itu loh kraketane itu. Ya Allah, bu. Itu kalau sekeluarga satu sekali ngeliwat, lah nek sempono sopo. Maka ini jangan meremehkan maksiat. Maka syarat Ustaz Eva dan tekan ngendi-ngendi ora apa-apa. Jadi satu, ketika bepergiannya itu tidak bertujuan maksiat. Nomor kali. Nah, ini tentang jarak. Ketika jarak tempuhnya mencapai 16 farsah. Nah, berapa 16 farsah itu? Pun dewek orang ngerti ukuran. Manut baik karo tulisannya ulama. Sama dengan kira-kira. Nek kira-kira berarti kurang dan lebih. 81 kilometer. Mriki pundi? Coba Google jarak antara Wonosobo Jogja berapa? 1 Wonosobo Jogja berapa kilo gitu? Wonosobo Jogja berapa km? 92,5 kilometer. 2 jam 41 menit. Ada yang 96, ada yang 102 dan seterusnya. Itu berarti kurang. Berarti kalau kita ke Jogja sudah masuk jarak ini. Sekali lagi kita belajar fikih apa ini? Syafi'iyah. Baik. 16 farsah 81. Karena nanti di buku-buku lain ada yang mengatakan 85.
Makanya kita tekankan kurang. Contohnya tadi di Google ini, di Jogja ada yang 2 jam 41 menit, ada yang 2 jam 45 menit, ada yang 2 jam 59 menit, bermacam-macam. Makanya kurang lebih. Nanti kita bahas lebih jauh. Ini dulu, apabila seseorang melakukan sholat 4 rakaat dan yang boleh dijamak dan dikosor, sholat yang berapa rakaatnya? 4. Nah, kemudian nomor 4, apabila seorang niat qashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Sekali lagi, niat di dalam Imam Syafi'i harus ditentukan. 1, sholatnya apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Itu kalau biasa. Kalau qashar berarti 2 rakaat. Sendiri atau jamaah, qadha atau adaan. Ini semua niat itu harus diapakan? Ditakyin, disebutkan dengan tangan kita sambil mengangkat. Sekali lagi kita sedang belajar Syafi'iyah. Namun jika Anda atau kita yang penting aku sholat qashar tanpa disebutkan yang lain-lain, ulama yang lain membolehkan. Tapi kalau bicara fikih Syafi'iyah, maka niatnya itu harus ditakyin, disebutkan yang tadi itu banyak itu. Dia qadhakah, adaankah, dia qasharkah atau rengkaplah 4 rakaat atau 2 rakaat, semuanya disebut. Dan yang kelima, dia disebut jamak atau qashar ketika dia tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Maksudnya bagaimana? Saya safar ke Jogja, berhenti di Borobudur, ada orang sholat duhur, saya makmum, berarti saya sholatnya 4 apa 2? 4. Kenapa? Karena mengikuti imam. Jadi kalau mengikuti imam ya sholatnya ikut apa? Ya disempurnakan rakaatnya, meskipun kita sudah dapat jatah, yaitu potongan keringanan dari Allah berupa kebolehan sholat qashar. Tapi karena saya sholat mampir ke masjid ikut imam, maka sholatnya dengan cara ikut imam. Berapa rakaat? 4. Nah, kita ulangi lagi. Syarat qashar atau jamak 1, perjalanannya bukan hati-hati. Biasanya rawan, kita jarang pergi sendiri misalnya nyetel dangdut. Nek es rombongan RT, sekali lagi bukan RT Wonosobo tapi RT Pluto napa Mars. Niku njur sing teng bus sing disetel napa? Nah, njur koplo nyeteli. Biasanya di jalan subhanallah walhamdulillah, njur ora kelingan. Itu kalau pergi bersama. Nah, kemarin saja saya manasik haji pakai bis, depannya patwal. Saya bilang, Bu, niki kali istighfar niki. Lah dewek di patwal liyane kon minggir. Padahal sing nunggang bis calon jamaah. Ya Allah, takut mendolimi orang lain. Ya Allah, kemarin lalu lintas itu saya bagaikan hidup di Jakarta. Ngarep macet, buri macet, dan platnya bukan AAF, tapi platnya BKB. Masya Allah, kinyong nang Jakarta apa nang Garung. Ini hati-hati. 1, tidak maksiat. 2, jarak tempuhnya berapa tadi? Atau kurang lebih berapa? 81. 3 yang boleh dikosor jamak, yang rokaatnya 4. Kemudian 4 niat sholat qashar bersamaan dengan takbiratul. Yang kelima, apabila bermakmum dengan imam, maka sholatnya dengan cara apa? Mengikuti imam. Kecuali sholat sendiri, maka boleh melaksanakan qashar. Kita lanjutkan. Wa yajuzu lil musafiri ayajba'a baina dhuhri wal asri fi waqti ayyihima sya'a wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima sya'a. Diperbolehkan bagi orang yang melakukan safar, berapa tadi jaraknya? Kurang lebih.
mengumpulkan antara sholat duhur dengan sholat asar terserah kapan waktunya. Maksudnya di duhur boleh, di asar juga boleh. Pun boleh mengumpulkan antara maghrib dan isya fi waktin ayyihi masya'a. Terserah mau dilakoni di maghrib boleh, mau dilakoni di isya boleh. Bu, kalau kita memaknai ini Bu, kita akan berbeda dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau saya ajak sholat, pergi misalnya agak jauh sedikit, Bun kosor boleh nggak? Jamaah aja, jangan kosor, wong jaraknya masih pendek misalnya gitu. Lah kosor aja, karena anak kecil itu seneng kalau sholat 4 jadi. Kalau kita nggak boleh begitu dasarnya Bu. Sehingga anak-anak tuh kalau diajak ke Jogja tuh seneng karena sholatnya pendek. Kita jangan begitu. Kita bukan itu, tapi kita tuh melakukan ini keringanan dari Allah. Kita melakukan ini karena mencontoh baginda Muhammad. Dan safar tuh Bu, cara kula lho niki. Wong Wonosobo lungan mengdiwaike ora kepenak cara kula. Udarane napa Bu? Walayung. Gejabane metu mlebu mall, akhire rasane napa? Adem, ya masjidnya kepenak. Tapi janji lunga misal arah Purworejo, arah Purwokerto, arah Yogyakarta, ya Allah, udarane napa Bu? Maka walaupun sholatnya disingkat itu enggak terus kita tuh yes sholatnya cendek-cendek, karena ya Allah apakah ini yang disebut dengan safar itu azab? Safar itu kan azab Bu, gak enak Bu safar itu, keringetan, panas, arep turu, arep sholat, antri dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya mbok lunga mang tempat yang paling indah tetep pengen teng pundi? Kondor, angger wis tekan kang arah Purwokerto tekan nggon nika lho Bu, Sawangan nika. Rasane pun tuku pundi? Wis bali tekan mono. Upami saking Jogja wis tekan nggon Kledong, wis padha wae tekan. Upamane lewat Silendo berarti tekan nggon pom bensin sepuran kae rasane is geduk. Betapa bersyukurnya kita tinggal di Wonosobo. Sekali lagi Bu, tadi jangan kayak anak kecil kita seneng kosor dan jamaah itu krono asik salate cendek niku li anake kula sing TK kalih SD, tapi kita bukan seperti itu. Nah, lagi sekarang kapan kita takdim, kapan kita takhir? Saya bacakan satu hadis dari Imam Abu Daud, Imam Turmudi menggunakan riwayat yang lainnya dari Mu'az bahwa, perhatikan ini, Rasulullah pernah berada di perang Tabuk. Ketika Rasulullah berangkat sebelum matahari tergelincir, berarti berangkatnya sebelum apa? Sebelum duhur. Maka beliau mengakhirkan duhur sampai asar. Berarti jamak apa? Jamak takhir. Berangkatnya tadi sebelum apa? Nah, dados nek badhe tindakan. Nah, dereng nglampahi salat duhur. Tindake dereng wekdal duhur. Mongko salate dinapa? Takhir. Salate duhur mengke pas napa? Asar. Menurut hadis ini. Namun apabila berangkat setelah matahari tergelincir, berarti sudah masuk waktu apa? Sudah masuk waktu duhur. Maka beliau segera mengerjakan sholat asar dan duhur semuanya, kemudian beliau berangkat. Berarti jamak apa? Sekarang Mbak Eva tanya, boleh gak jamak dari rumah? Boleh. Ibu mau ke Jogja, sudah duhur, sholatnya pripun cara hadis niki? Dijamak di mana? Di rumah. Takdim apa takhir? Piro-piro? 4. Nah, 4. Ini soalnya belum perjalanan. Kan belum kosor. Kosor itu nanti kaitannya dengan safar. Nah, nggih, kosor itu kaitannya dengan safar. Berarti jamak berapa, Bu? 4 di waktu duhur apa dulu? Baru sekarang. Ibu tindak sederenge duhur. Terus mlampah pun krana jebule teng Magelang macet napa-napa. Njur salate mengke salat napa? Asar. Pas di waktu asar. Berarti jamak apa jenenge? Takhir. Sing dilakoni napa riyen? Nah, jadi tidak ada jamak takhir sing dilakoni asar riyen niku mboten nonton.
Walaupun kita melakukannya di akhir, tapi tetap yang dilakoni sholat nopo. Karena urutan sholat itu tidak dibalik. Pun ini mengikuti maghrib dan isya. Sekarang, apabila beliau berangkat sebelum maghrib, berarti jamaknya apa? Isya. Berarti jamak apa namanya? Takhir. Sholat apa dulu? Maghrib dulu baru isya. Sekarang berangkatnya ba'da maghrib, berarti jamak apa? Takdim. Nopo dulu sholatnya? Baru. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan iki arep takdim apa takhir. Nah, contoh kemarin Ustadz Husain Gaza datang itu setelah maghrib, ya berarti sudah datangnya itu lewat maghrib. Saya berkata kepada beliau, Ustadz mau ditakhir atau mau ditakdim? Kenapa saya menawarkan takhir? Karena beliau tiba setelah lewat waktu maghrib gitu. Kemudian oh ternyata beliau memilih takdim saja kemudian memilih untuk sholat jamak takdim. Jadi isannya sudah diapakan? Nah itu contoh. Sekarang kita sudah bisa milih mau takdim atau takhir. Meskipun ini bukan patokan apa ya, oh gandeng jebule leren bayi luhur nang Magelang, sisan jamak ya ora apa-apa gitu. Meskipun berangkatnya saka Wonosobo sebelum zuhur. Artinya ini hadis Rasulullah ketika Rasulullah berada di perang Tabuk. Tapi umpami ibu mau perjalanan mangkat saking mriki sederenge luhur. Luhur kok menangi masjid napa nika sing tenggan lapangan tembak? Al-Hadi. Nah, Jurjo leren jejal masjid Enyar, njur sembayang luhur teng riku sisan karo asar, berarti jamak napa? Padahal ibu pun metu surunge napa? Kudune nek menurut hadis niki ling salat apa mengke? Takhir. Tapi kita ternyata apa? Ketemu masjid. Boleh apa ndak? Boleh. Sekali lagi supaya kita paham. Nah, ini tentang Rasulullah pada saat perang Tabuk. Sekarang saya lanjutkan. Wa yajuzu lil hadiri fil matori ayyajma bainahuma fi maktil ula minhuma. Bagi orang yang mukim itu berarti kita di Wonosobo, nggak kemana-mana. Udane gede, udan gede nih, bukan wah nanti bareng ngaji nang ceria, pokoknya toko ono udan sholatnya langsung jamak. Diperbolehkan untuk menjamak dua sholat pada waktu yang pertama. Berarti apa? Takdim. Berarti umpami dewek. Nah saya teruskan dulu. Saya putus gak apa-apa. Umpami kula sholat duhur kali asar kok uduan gede. Wes ki berarti sisan bae sholat asar wong udane gede. Berarti sholatnya nopo? Takdim. Nah ampun ayam riyen. Wah berarti ngesuk amben udan yang sholatnya tak. Nah maksudnya adalah sholat yang dilakukan di masjid, dudu sing nang jero omah. Nah maka masjid tempat kami menuntut ilmu di Garung itu sering dikatakan masjid aliran sesat. Karena kalau sholat subuh imamnya tuh cok sujud tilawah. Karena mendapatkan rokaat ayat yang ada ayat sajadahnya. Maka berarti sujud dulu toh, baru bangkit lagi. Nah onten wong niku nyuwara teng jaba, aja sembayang nang musola kae nggon musola Pati Manggarung kae nganu aliran sesat sembayang subuhe ping 3 rakaat. Mergane sujudnya ping pinten? Ping 3. Kemudian apa? Kami waktu musim hujan sering sekali bapak-bapak itu menjamak sholat maghrib dan isya atau duhur, dan ketika sholat Jumat yang pol gedenya itu langsung bapak-bapak sholat Jumat bablas apa? Asar. Sholat maghrib bablas sholat apa? Kira-kira aliran apa ya? Lo ora safar kah? Karena sekali lagi kita tuh belajar jamak itu bukan karena perjalanan, tapi ternyata ada jamak juga karena apa? Hujan.
Berikut nanti dokter ketika operasi, bidan ketika nolong kelahiran, perawat yang membantu dokter operasi, perawat yang merujuk pasien kritis, penolong bencana mau nolong banjir apa yo mangkat salate sisan karena di sana medannya itu luar biasa, atau mau mengevakuasi korban misalnya tersesat di gunung dan seterusnya. Jadi apa kita belajar di sini terbuka. Oh jebul jamak ke bukan karena hukur karena kita kemana? Bukan, ada karena hujan, ada karena keperluan. Ibu misalnya dokter tadi, atau misalnya musibah dan seterusnya, atau orang tua yang sakit dan dia harus berganti-ganti pempes, bapak sholatnya di jamak mawon sekali ganti pempes, kemudian dia keadaannya sudah lemah sudah dan seterusnya. Kita akan bicara lebih detail pada lain waktu, tapi kita sekarang berbicara apa yang ada di buku ini dulu. Maka boleh menjamak sholat maghrib dan isya serta duhur dan asar krana napa? Udan. Ning udane teng pundile sholat. Dadi ibu nek pengen jamak sholate mangkato nang masjid. Nek udan gede nika ibu mangkat nang masjid njur sholat jamak. Nah ibu dan takdim. Kenapa takdim? Rusuhnya jatuh pada waktu hujan besar. Lah kalau takhir udah enggak hujan. Nah betul, udane is rampung. Berarti is ora oleh napa? Is ora oleh keringanan karena udane mbon napa? Pun terang. Jadi hanya jamak apa? Takdim. Bukan kubaila sembahyang maghrib kumpulna isya wong ke udan. Enggak boleh meskipun waktu itu kita berada di mana? Di masjid. Jadi bolehnya apa? Takdim. Maka masjid kami beberapa kali isyanya enggak azan. Karena muadzinnya sudah sholat apa? Nah, sing bingung maning karena masjid wis nang pinggir dalan. Wong mampir. Dening ka ora nana azan. Ya ora nana wong manga. Ya ora nana imam. Mergane imame muadzine jamaah pun salat napa? Jamaah. Jur ora mangkat nang masjid maning. Nah, mangka kadang-kadang kita itu sing urung jamak engko salat isya tetep azan. Mergane napa? Ben umpami onten wong mampir ora muni maning kowe masjid aliran sesat mergane ora nana sembayang isya. Nah ternyata sebelumnya hujan yang sangat besar. Ini keringanan betul sang ngeyel grepat di jamaah. Ya bodoh wong Gusti Allah matur kados niku wong syariat itu memperbolehkan. Nah maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kalau dari judul itu jamak dan qashar. Jaraknya sama berapa tadi kurang lebih? Nah, sekarang saya berhenti dulu buku ini. Saya akan membacakan ibu artikel di dalam makalah yang lain. Para ulama, ini sekali lagi kita keluar dari buku ini nggih. Ini menambah wawasan. Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan jarak sehingga disebut safar, sehingga boleh mengqashar sholat. 1. Jaraknya adalah 85 km. Itu kenapa tadi saya mengatakan pakai apa Bu? Kurang lebih 81 karo 85 kacek pira? 4 kilo. Tadi di Google ada perjalanan 2 jam 41, ada 2 jam 50. Kira-kira jarak yang 4 kilo itu bisa kita tempuh dengan waktu yang menitan tadi. Makanya kita menggunakan jarak apa? Kurang lebih. Dahulu Ibnu Umar mengqashar saya tolong dikeraskan volume sedikit. Nah, ya sudah. Nah, dahulu Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengqashar sholat dan tidak berpuasa ketika menempuh jarak 4 burut atau 16 farsah. Yang tadi 16 farsah di buku ini berapa? 80. Di artikel ini, di makalah ini ditulis 85. Makanya saya gunakan apa tadi? Kurang lebih. Nah, tidak
puasa, sholatnya apa? Jamak atau qasar. Berarti ibu nek meng Jogja oleh ora apa? Oleh ora puasa. Onten gre wong Wonosobo puasa nek paling meng Jogja. Kayane dah tetep puasa ya. Kejaba ibu menyusui apa belum? Apa nek bapak nek warung kan ngisore dhuwure ditutup. Jur ngisore dibuka. Jur kayane kasih sikile wong lanang ibu jangan suudon kaya empre wong wadon. Mukur nggo sepatu kaya wong lanang. Utawi kaya musafir nganu wong kang adoan gitu Bu. Nah itu lah jan prihatin angger puasa ka warungin dadak buka setengah ya Bu. Sing dhuwur ditutupi ngisore ujare malaikat jur mboten preso ngoten Pak. Nembok lak ayam. Loro. Tadi berapa jaraknya? Disebut safar jika telah melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Ini jaraknya lebih jauh lagi. Baru disebut safar kalau melakukan perjalanan 3 hari 3 malam. Dalilnya apa? Janganlah seorang itu bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ini konteksnya bicara jarak safar atau mahram ya gitu. Ini kan dalam kita belajar fikih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu mengusap khuf. Ingat khuf? Apa itu khuf? Alas kaki yang terbuat dari kulit aslinya. Syaratnya menutupi mata kaki dan digunakan untuk perjalanan jauh. Stocking termasuk? Tidak. Wes mantap. Belum kelalen. Wih, Masya Allah. Kita cara murid ranking siji kabeh ya. Nah. Sekarang tadi 85. Yang 2 tadi 3 hari 3 malam harus dengan mahram. Rasulullah menjadikan khuf usapnya itu kalau jaraknya 3 hari 3 malam. Langsung didialogkan. 2 hadis di atas kan tidak menunjukkan batasan safar, tapi berbicara tentang khuf dan berbicara tentang mahram. Kecuali hadis yang pertama kita sebutkan tadi menyebutkan jarak berapa? 85. Nah, maka pendapat yang ketiga, tadi kan 3 hari 3 malam, tidak ada batasan untuk jarak safar. Selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqashar sholat. Sekarang saya detailkan. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai qashar sholat. Anas menyebutkan Rasulullah pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah. Subhan ragu akan penyebutan hal ini. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Coba ibu klik 3 mil itu berapa kilo? Yuk bareng-bareng. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Berapa Bu? 4,828 km. Meriki pundi? Kayak Wonosobo Garong ke 7 kilo. Nek 4 kilo berarti kan ngendi? Ya apa? Riki nampel. Nah ini hadis loh ya Bu. Hadis riwayat Muslim nomor 691. Dalam jarak seperti itu, dalam hadis ini Rasulullah pernah diriwayatkan mengqashar sholat, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Jaraknya hanya berapa? 4,8. Gawe gampang piro? 5. Urung kasih kan garong Bu. Sholatnya sudah di apa? Nah ini hadis ini. Kemudian Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan wa asahu hadis wa rawada fi bayani dzalika wa asrahahu. Kata Imam Hajar al Asqalani, itulah hadis yang paling jelas, sahih, menerangkan jarak safar untuk bisa mengqashar sholat. Itulah hadis yang paling tegas. Sementara yang tadi 3 hari 3 malam berbicara tentang apa? Nah, jumhur ulama menyelisih pendapat di atas. Mereka menyanggah bahwa jarak yang dimaksud dalam hadis adalah jarak Nabi mulai qashar, bukan jarak tujuan yang ingin dicapai. Ini dibahas lagi. Maksudnya mulai nek wis 4
kilo. Agi wae mulai udu jarake kene tekan kana wis oleh bukan. Tapi kalau saya sudah pergi ke Nggarung, baru dihitung suka Nggarung perjalanan tekan ngendi, baru kue mulai oleh, bukan nyong tekan Nggarung berarti sudah mulai gosor. Ini sanggahan. Lagi kita lanjutkan. Dalil lain yang mendukung pendapat ketiga ini adalah hadis Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Madinah 4 rakaat. Madinah. Kemudian di Dzul Hulaifah atau saat ini disebut dengan Bir Ali, tempat orang mengambil mikot. Nah, ya Allah, alhamdulillah yang sudah umroh sudah tahu. Yang belum tak doakan tindak umroh haji. Dari Madinah pergi ke Bir Ali, Rasulullah sholat 2 rakaat. Tadi kan 2 rakaat juga, jaraknya hanya berapa? 5 kilo. Padahal jarak antara, ini Sahih Bukhari Muslim, padahal jarak antara Madinah dan Bir Ali hanya sekitar 3 mil. Berarti berapa tadi? 4,8 sekian-sekian. Kita bulatkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan, Nabi tidak memberikan batasan untuk jarak safar. Tidak juga memberikan batasan waktu ataupun tempat. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi. Ya toh? Tadi yang paling pertama berapa kilo? Kurang lebih. Yang kedua 3 hari 3 malam. Terus yang pendapat ketiga 3 mil. Padahal 3 mil hanya berapa? Saling kontradiksi. Dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi. Loh, di atas 85 kok sing nang ngisor 5 kilo. Ini kan nggak match. Nah, untuk menentukan batasan disebut safar amatlah sulit karena bumi sendiri sulit untuk diukur dengan ukuran jarak tertentu dalam mayoritas safar. Contoh, wong Papua karo wong Wonosobo menempuh 5 kilo pada ora pada apa ora? Teng Papua bisa jadi melaku karena orang anak apa? Sementara di Wonosobo seje maning nang Jakarta pada jarak Nggarung karo Wonosobo ning nang Jakarta karena koken motor dadi napa? Nah, pergerakan musafir pun berbeda-beda. Kayak kita ke Dieng di hari-hari biasa, kayak hari ini kita ke Dieng. Ya Allah, kula gur nonton teng nika Facebook, ya Allah di drone. Wis ora maju ora. Ya kula bilang, memper nang Dieng kayak ngapa wong nang ngisor omahe kula mbeh macete kang tak foto kula ngasih. Ya Allah, ngluwihi ibadah, Bu. Ngluwihi ibadah temenan niku. Nah, hendaklah kita tetap membawa makna mutlak sebagaimana disebutkan oleh syariat. Begitu pula jika syariat mengaitkan dengan sesuatu, kita juga harus mongko pripun ngeten. Setiap musafir boleh mengqashar sholat di setiap keadaan yang disebut safar. Begitu pula tetap berlaku berbagai hukum safar seperti mengqashar sholat di atas kendaraan dan disebut khauf. Corok gambile pripun sih Us? Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat ketiga. Berapa tadi pendapat ketiga? Bukan 5-nya, tapi ininya. Selama suatu perjalanan disebut safar, baik menempuh jarak dekat ataupun jauh, maka boleh mengqashar sholat. Kalau mau disebut safar, maka ia ingin berkata gini, arep neng ndi Bu? Kapan meng Wonosobo? Kira-kira nek meng Wonosobo cara wong Wanasaba niku empun safar napa dereng? Nah, niku kados niku mawon. Timbang dewek gawa meteran. Tapi umpami cara wong Wonosobo, badhe tindak pundi pamit nih menya arep pada meng disi nyong gak meng Magelang lho. Nyong gak meng Jogja, nyong gak meng Purworejo. Nah, sampai ada yang mengatakan untuk sulit menentukan safar atau tidak, maka jumhur mayoritas ulama bisa digunakan. Menggunakan jumhur yang tadi batasnya berapa? 85 km. Atau orang disebut sudah keluar batas kota. Ning maning wong jelai mening, wong reca, wong garung boto.
liwat langsung keluar batas. Nah, ini nanti kalau pakai patokannya batas kota gitu. Atau pakai patokan yang tadi pendapat yang ketiga yang apa, Bu? Jadi kita mengkompromikan gini loh. Wis gawe penake nek pendapat ketiga mboten gawe penake awake dhewe mboten ning tetap dengan standar syariat. Tadi kan 5 kilo jaraknya sini Garung. Itu secara uruf kita belum disafat safar. Mau kemana Ustazah Eva? Mau safar. Kemana? Garung. Nah, maka safar itu disebut ketika kita sudah cara wong Wonosobo kuwi is pantes is adoh. Cara wong Wonosobo meng Jogja kuwi jenenge meng Magelang ya adoh, meng Purworejo ya adoh. Disebut safar ketika orang itu nang Kopeng ke is penak. Apa tindakan mengendi Purworejo. Kira arep tindakan mengendi? Lah kok wong Garung Boto melompat batas luar kota dukur 5 mil salatnya langsung napa? Nah, sing paling aman pun ngagem sing kurang lebih 81 kilometer. Ini saja nanti kita bicara itu dulu Rasulullah menempuh jarak segitu dengan menggunakan apa? Unta, Bu. Kepanasan apa Yub? Panas. Ngeleh napa? Lapa onten restoran napa mboten? Onten mixu sing dampiri napa mboten? Mboten. Lah siki wis nggo mobil nang jero mobil ya ana gedang goreng. Cimori apa gedang guduk kacang digawa kabeh, wedang ya komplit, belet pipis gari mandek nang. Tapi kita nggak boleh juga gere pakai yang kono kak napa jenenge? Kak jamak ya. Ya nggak begitu karena memang ada rukhsah untuk orang Islam untuk melaksanakan sholat jamak. Dados sing ajeng jamak nggih monggo, sing boten nggih monggo. Nyatane siki mandek nang ndi ya masjid pirang. Kula pripun? Kula milih jamak, Bu. Sebab sekali jamak mungkin asar pun sing Sultan nangis, sing Raisa sing nomor 3 bubuk pangku. Nah, Bu, Masya Allah. Kayak kemarin yang lainnya pada sholat jamak takdim maghrib karo isya. Kula mboten medun motor. Lah turu mangku. Ayo kita sholat dulu yuk. Enggak mau turun. Ya wis lah prege maning. Nah, sembayang nang ngumah. Padahal kan kita suka gini. Lah penake sembayang nang kene engko nang ngumah gari. Nah, lagi tekan ngumah karena anak itu ruegen karo karena apa, Bu? Sholat bagi kita masih napa, Bu? Masih beban, nggih, Bu. Nggih ta, Bu? Coba dijujuri mawon. Jadi sholat kayak kenapa? Cara Kanjeng Nabi padahal sholat itu istirahat, Bu. Kalau Kanjeng Nabi penat, Kanjeng Nabi itu cari Bilal. Bilal, sholat dorong. Mumpun Rasulullah adzano, aku pengen istirahat. Istirahatnya Nabi dengan melaksanakan apa? Nek cewek mboten sholat kayak apa? Kayak beban banget terutama nek safar niku gak pengen sholat sing loro-loro tekan kumah wis ayem. Lah niku buktine dhewek sholat iku igen krasa beban. Pun lah ngaku mawon musul mangabot-abot nggih ta, Bu? Nah, Masya Allah. Kecuali ki ana masalah sholatnya ki wae. Kusuk karo napa? Karo nangis. Nah, itu supaya wawasannya kita jadi luas. Terus nek wonten wong arep mengbanjar jamak ya ora apa-apa. Wong mancan membanjar nyatane ya wis bepergian begitu kan maksudnya dari wawasan tadi. Sing ngekekeh orang 81 ya kono muter-muter banjar kasih. Nah, ada seperti itu. Ya jadi kita tuh belajar itu bukan untuk mencari kemudahan. Supaya kita itu Masya Allah memahami agama Islam dengan sebenar-benar pemahaman. Kita menjadi orang yang tidak mudah menyalahkan. Kita tambahi satu lagi jam berapa ini? Jam 9.36. Kita tambahi sedikit lagi halaman ke-86 tentang sholat Jumat. Iya boleh. Kalau misal kita habis berpergian gitu, tapi sholatnya di rumah. Mboten napa-napa. Kan jamak takhir namanya. Ya kayak kemarin saya akhirnya ya sembahyang nang rumah. Ah, ini ada yang mengatakan begini, nek wis tekan rumah batal. Jadi kudu mampir masjid demen. Iya pernah. Gitu. Enggak angel temen dadine ruwet malah niku, Bu. Nah, gitu. Wallahu taala alam saya enggak pernah tahu ilmunya itu. Setahu saya ya boleh di rumah.
Kayak tadi Rasulullah itu sholat di Madinah langsung jamak, padahal masih di mana? Di Madinah, berarti di mana? Di rumah, karena berangkat setelah matahari wis duhur Kak, yo sisan bae sholat jamak njur agi wae mangkat mboten wis lur jo mangkat bae engko sembayange asar bae. Jangan di perjalanan kita mati. Janji es mireng adzan kapan bepergiane jauh sisan jamak. Nek urung koper ya silakan jamak di rumah, Bu. Mboten kudu mampir masjid demen carine engko rusae es batal. Saya belum tahu ilmunya malah itu, Bu. Bahkan Syafi'iyah pun tidak mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu. Nanti kalau saya dengar saya akan tanyakan dari mana dasarnya atau saya pelajari. Begitu Mbak Devi. Jadi, nggih, silakan. Kalau misalnya perjalanan sholat kita di jalan, di perjalanan maksudnya zuhur, asar, kan kita mau jamak dan qashar. Tapi yang awal itu 4 tetap, terus yang qashar, yang asarnya yang di qashar jadi 2 boleh nggak? Kenapa begitu, Bu? Dan terus yang waktu untuk makmum begitu terus apa itu? Oh, mungkin yang 4 ikut imam mukim. Nah, mungkin oh, kalau sama-sama safar hendaknya 4 dengan 4 atau 2 dengan 2. Kecuali kita ikut sholat duhurnya bersama imam yang mukim, maka kita sholat sempurna 4 rakaat. Selebihnya dikosor baru 2. Karena 4-nya ikut imam, maka sholatnya harus sempurna. Ngaten Ibu? 4-4 atau 2-2. Nek 4-2 niki pala bolah ki jebule sembahyang papat saya ya. Jur ki sing asar loro bae ngeten nah misalnya gitu. Jadi kalau 4 ya 4, kalau 2 2. Jamak atau qashar atau jamak qashar. Nah, gitu. Silakan Ibu. Misalnya kita safar gitu ke Jogja ke tempat saudara, selama kita tinggal di sana seminggu. Nah selama seminggu di tempat saudara itu apakah masih boleh jamak? Kalau batas yang tadi kita pelajari berarti batasnya adalah 3 hari. Ya, 3 hari 3 malam. Jadi itu sholatnya qashar, kemudian kita setelah itu sholat seperti orang yang mukim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini juga yang dibahas oleh para ulama. Kenapa di Jogja kemudian menggunakan 3 hari 3 malam? Tapi kenapa kita pergi ke Mekah itu kita kemudian sholatnya tidak di qashar walaupun baru sampai di Madinah. Nah, makanya ini terus fikih itu terus berkembang, Ibu. Masih terus dipelajari oleh para ulama gitu. Padahal nanti kalau kita pergi ke Mina ketika haji, kemudian Mina Arafah Mina Arafah Musdalifah kembali ke Mina itu sholatnya qashar. Ada yang jamak qashar, ada yang qashar tok tanpa jamak. Nah, maka sekali lagi fikih itu terus Ibu, terus berkembang, terus dipelajari oleh para ulama. Maka jaraknya bagi orang musafir berapa Ibu? 3 hari 3 malam. Seperti dengan mengusap khuf tadi. Setelah itu kita sholat sebagaimana orang yang mukim. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ya? Saya mau tanya saat jamak itu, jamak pertama ke kedua itu apakah boleh apa langsung melaksanakan atau boleh diiringi dikir-dikir? Nah, kalau jamak itu langsung qomat. Jadi sholat duhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung qomat. Ini yang lebih unik lagi. Ada orang safar, sholatnya dikumpulkan tapi ngelakoni sholat duha dan sholat tahajud. Nah, maka bukan tidak boleh Bu, tapi sholat wajibnya saja di qashar. Maka sholat-sholat sunnah sebenarnya tidak dilakukan, tidak apa-apa. Kalau bisa melakukan sholat duha, sholat tahajud, ngapain? Jamak. Jadi kalau ibu masih melakukan sholat duha, sholat tahajud, sholatnya jangan di apa? Jangan dijamak, sholat atau seperti biasa. Jadi ini sholatnya wajib dicendekke, neng sholatnya sunat dilakoni. Jadi kalau masih bisa melakukan sholat sunnah, yo sing sholatnya wajib dinopo? Dilakoni sebagaimana biasa. Ini berhubungan dengan pertanyaan Bunda karena sholat itu ada jaraknya enggak ya? Nah kita sholatnya disingkat, maka tidak berjarak, tidak diberi jarak dengan zikir, langsung qomat kemudian melakukan sholat berikutnya. Ada pertanyaan lain?
Nah, kita lanjutkan satu saja. Faslun, halaman ke-86. Wa syaraitu wujubil jum'ah sab'atu asya. Syarat wajib sembayang jemuah. 1. Al-islamu, sing nglakoni kudu wong rasa hododo, ora Islam ya rasa jemuahan. Nek pengen jemuahan ya dadi wong Islam. Sing aneh mening wis Islam ora. Wah, kuwi sing paling aneh maningmu. Nomor 2, bulugh. Bulugh itu apa kemarin? Mencapai usia balik. Dan ketika kemarin jadi imam ada satu istilah lagi, apa namanya kemarin? Mumayyiz. Bisa membedakan antara apa? Nah, kemudian al-aqlu, berakal. Mboten napa? Mboten edan. Nek wong edan ora jemu, berarti wong lanang sing ora jemuan. Loh, tak baleni meleh nggih. Islam bulugh wal akal. Wal akal niku berakal, berarti mboten edan. Masya Allah. Kok iso mboten jemuan? Ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Saya cok sedih kalau hari Jumat jalan pulang ngaji gitu. Wonten wong lanang dik. Ampun tersinggung teng Pluto. Omonge ping bola-bali ora nang Wonosobo. Teng pundi, Bu? Teng Pluto. Sing ora jemuhan ki wong Pluto, nek wong bumi niku jemuhan. Wal huriyah, kemudian dia itu merdeka. Kemudian wadzukuriyah, sing jemuhan niku laki. Wong wedok entuk jemuhan mboten? Boleh. 6 sehat, nek loro ya ngopo kok jemuhan salat ing dalem. Kemudian al istiton, maksudnya mukim. Tepat di situ. Nah, Ibu, berarti anak kecil boleh jemuhan enggak? Boleh. Wong wedok boleh jemuhan boleh enggak? Orang sakit pengen Jumatan boleh nggak? Ya boleh, ditonton misalnya. Di video-video itu ada orang sakit bawa apa? Bawa oksigen dan seterusnya dan seterusnya. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Kemudian syaraitu fi'liha salasun. Ini lembar ini sekalian dintekno. Dan syarat melakukan sholat Jumat itu ada 3. 1. Apabila sholat Jumat dilakukan di desa maupun di kota. Dados niki nglakoni sholat Jumat niku di perkampungan. Maka di Syafi'i mboten pareng wong munggah gunung semua Jumat. Krana gunung niku senes napa? Senes pemukiman, bukan kota ataupun Ibu camping itu, Bu, nggak boleh mendirikan sholat Jumat di situ karena di situ bukan apa? Sekali lagi kita belajar fikih. Kemudian apabila jumlah orang sholat melakukan berapa jumlahnya? 40 orang. Nah, ini syarat. Dari mana toh ini kok timbul 40? Ada seorang sahabat namanya As'ad bin Zurarah. Dulu melaksanakan As'ad bin Zurarah, halaman ke-88 pada footnote. Dulu pernah melakukan sholat Jumat pertama kali di Masjid Jumat di Madinah, dan yang melakukan sholatnya di situ berapa orang? 40 orang. Maka dari situ orang mengatakan minimale wong arep ngedeke sholat Jumat itu 40 orang. Sekarang contoh, ada seorang punya ladang di sebuah ladang jauh, bukan perkampungan. Di situ ada laki-laki, jumlahnya 40, jumlahnya memenuhi, tetapi tidak memenuhi syarat yang pertama karena itu tempatnya di mana? Ladang, bukan di mana. Maka laki-laki itu harus keluar dari ladang pergi ke desa setempat untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, dan syaratnya ini syarat menyelenggarakan. Adapun orang yang datang ya terserah, saya mau ikut di mana saja. Maksudnya kalau orang mau menyelenggarakan sholat Jumat, diselenggarakannya itu harus pada perkampungan dan minimal orangnya berapa? 40. Nanti kita belajar apa iya kudu 40 dan seterusnya. Madhatis sanatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dhalika jum'ah. Sunnah telah menetapkan bahwa pada setiap orang 40 atau lebih wajib melaksanakan sholat
Jumat. Tapi tadi terkait dengan syarat yang pertama dilakoni di mana? Di qaryah atau misra. Nah, wa ayyakuna halaman 88. Wa ayyakuna al-waktu baqiyan fa in kharajal waktu au udimatis syurutu suliyat dukhron. Apabila waktu melakukan sholat Jumat masih berada pada waktu duhur, ketika waktu duhur telah habis atau beberapa syarat sholat Jumat ditiadakan, maka sholat Jumat dilakukan sebagaimana sholat duhur. Niki wong keri, wong lanang, perjalanan, luru masjid kene kebek, luru masjid kene kebek, ora oleh parkiran. Nah, akhirnya waktu sholat Jumatnya apa? Habis, maka diganti dengan sholat apa? Nah, data sholat Jumat niku sholate teng perkampungan sing nglakoni wong 40 waktune waktu duhur, bukan waktu yang sudah berlalu. Misalnya wong sedesa turu kabeh, keturun. Tapi ling keturun sepinten, Bu? Sak desa, ora ana sing tangi. Tangi-tangi wis jam 2. Sholat Jumat apa sholat duhur? Sholat duhur. Kenapa? Sudah lewat. Meskipun itu di kampung, meskipun wonge yo 40, ning kabeh sedesa kok keturun. Misalnya karena tadi malam baru dangdutan, njur turu ora sembayang subuh, ya keliwatan sholat duhur. Mulane aja ndang. Lho, kok pripun wong niki mbek contone kok niku contoh teng planet. Ya Allah, kula kewingane turu bengi ke ya Allah, cok tungklang tungkleng tungklang tungkleng. Eper nek agi mendem njur tungklang tungklinge mandan banter li Bu. Kleng tungkleng 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 gitu. Nyong batin ya Allah. Tak delok pukule wis jam 10. Tak dinteni gen muni bae kasih pukul 11, Bu. Gen kleng tung klang tung kleng. Jur mantan banter sesuai. Kleng tung kleng tung kleng. Wong nyong ora tau ndelok. Emper nek tung kleng tung klinge banter berarti agi njur kula. Oh, kula mboten suudan. Oh, kae anu nang planet Pluto. Kula ki rasane krungu musik yang kono kayak kembali ke zaman Majapahit, Bu. Ya Allah, ya Bu. Ya Allah. Orang maaf ya, tentara es rewel itu, Bu. Ini, ayo. Mereka punya tank senjata alat tempur itu yang katanya tidak tembus peluru. Neng nyatane oleh tentara Hamas ditembak tetap wae tembus. Berarti ini orang tentara Hamas itu berpikir berkemajuan nggih Bu. Prike carane gawe peluru sing bisa nembus tank Merkapa. Sing jarene Merkapa kowe ora mempan nek di tembak. Nyatane bisa. Niku jenenge berpikir kemajuan. Lah tahun 2023 kembali ke zaman. Ya, ampun nang Bu. Umpami wonten niku teng planet Pluto. Niku berarti Ibu nek prisa teng Wonosobo ora anu aku salah lihat ngoten Bu. Sebabe ontene teng pundi Bu? Ampun kados niku. Ayo kita jadi orang mukmin yang berpikir ke depan. Kita butuh teknologi, kita butuh kemajuan untuk memajukan bangsa, untuk memajukan negara, semuanya butuh ilmu dan kepintaran. Demikian Ibu-ibu sampai kepada halaman 88. Insya Allah kita lanjutkan terkait dengan besok napa nek wong wadon melu salat Jumat engko salat duhure dibaleni apa ora. Itu kita bahas di kesempatan berikutnya. Hari ini kita belajar tentang qashar jamak dan syarat salat Jumat. Astagfirullah li walakum. Bagi saudaraku yang mendengar dimanapun, kalau salah tolong dibetulkan, kalau kurang lengkap tolong dilengkapi, kalau yang kurang baik tolong diperbaiki. In uridu ilal islah, kita tidak ingin kecuali kita saling nasihati sebisa yang kita bisa. Gandeng ternyata ling menasehati onten kurangi onten salahe. Ayo kita jangan bosen-bosen ling saling menasehati. Masya Allah, demikian. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah masih belajar madhab
fikih madhab Imam Syafi'i insyaallah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.